Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas cuplikan yang sedang teman-teman dengarkan tadi, bahwasannya salah satu umat berbicara atau bertanya kepada seorang ustadz ya, yang kalau nggak salah ustadz ini pernah mengharamkan profesi para artis. Katanya itu dosanya paling besar yang jadi artis itu, dan juga yang menjadikan para artis itu dosanya itu berlipat kali ganda mungkin, kan kata dia. Itu haram ya, haram dan najis ya, tentang orang-orang yang menjadi artis. Dan kali ini teman-teman semua, dia memberikan lagi jawaban yang menurut saya sangat bertentangan dengan umat beragama yang ada di NKRI atau Indonesia ini, tanah ibu pertiwi ini teman-teman semua. Dimana tadi kita dengarkan bahwasanya itu bagaimana ya, apakah itu bagaimana hukumnya ketika kita itu mengunjungi tempat-tempat ibadah atau tempat wisata punya orang Kristen. Misalnya contohnya tadi itu Candi Borobudur. Teman-teman, sangat jelas dikatakannya di sana bahwa itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu sama halnya menyetujui tentang peribadatan mereka. Nah, begitu banyak sekali wisata-wisata termasuk pantai teman-teman semua, dan itu biasa dikunjungi oleh orang-orang Kristen untuk melakukan apa? Ibadah padang ya. Ibadah bersama pada dasarnya dilakukan demikian. Atau misalnya ada wisata-wisata yang lain yang mungkin ramai orang, seringkali itu orang-orang Kristen mungkin akhir tahun atau awal tahun melakukan yang namanya ibadah bersama, yaitu ibadah padang di sebuah rekreasi. Nah teman-teman semua, tentu saja di tempat-tempat di sana ada berbagai macam agama yang datang ke sana. Ingat loh ya, tentang umat Islam, jangan datang ke tempat-tempat wisata yang pernah dilaksanakan ibadah oleh orang Kristen. Itu nanti kamu jadi kafir ya, seperti ustadzmu yang mengatakan. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang diperbolehkan tadi, kecuali, ada kecualinya. Apa itu teman-teman sekalian menjadi kecualinya? Kecualinya yaitu umat Islam datang misalnya ke Candi Borobudur tadi, datang untuk membubarkan ibadah orang Kristen yang sedang beribadah kepada Tuhan selain daripada Allah ya. Itu menurut dia teman-teman semua. Jadi kalau ada memang tujuan seperti itu, dibolehkan datang ke sana karena mau menghancurkan itu ya, mau menghancurkan tempat-tempat ibadah ya. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Karena agama sebenarnya itu diajarkan untuk mengasihi, diajarkan untuk melakukan hal yang baik, mengasihi sesama, mengasihi orang lain, menghargai perbedaan, terlebih tunduk kepada keputusan pemerintah yang ada di negara Indonesia. Ini agama. Karena agama ada supaya tertib. Karena pengertian agama A itu tidak, gama kacau. Ya, maka dijadikan satu agama artinya tidak kacau. Nah teman-teman semua, kita melihat bahwa yang sering membuat kekacauan dalam beribadah ini adalah orang-orang muslim. Karena ceramah-ceramah seperti yang disampaikan oleh ustadz ini. Karena ya kita melihat di video ada gereja dibubarkan, gereja ya dihancurkan, dibakar, gereja dilarang untuk ini, bahkan ibadah di rumah saja itu dilarang ya, diserang oleh ya umat muslim teman-teman semua. Kenapa? Karena ada ajaran semacam ini. Makanya di video-video saya sebelumnya saya pernah berkata bahwasanya jangan salahkan para pengikutnya ya, dan juga para ustadz yang menyampaikan, karena memang
Ya itu bukan niatnya mereka, tapi Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran, Al-Quranlah yang mengajarkan demikian. Jadi teman-teman, mari buka pikiran Anda, buka mindset saudara. Jangan terpaku dengan ajaran semacam ini. Ini merusak teman-teman. Kalau mengikuti semua itu merusak. Makanya agama itu sebenarnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan dilihat zaman bahalul. Ya, zaman purbakala yang serba perang, siapa kuat dia menang ya. Sekarang tidak demikian. NKRI sudah menjadi negara hukum, maka taatlah kepada hukum yang ada. Ya, hargai perbedaan, hargai agama yang ada di Indonesia ini. Ada 6 agama, silakan menghargai itu. Tunjukkanlah bahwa saudara adalah orang yang beragama. Artinya orang yang tidak suka bikin kacau ataupun demo-demo di luar sana. Nah teman-teman, mari kita melihat video ya yang lain ya. Ada beberapa videonya kita ulang kembali. Dan juga nantinya ada video Ustadz Muncir yang mengharamkan musik. Yang mengharamkan musik. Dan juga nanti ada cuplikan satu video di mana para santri hendak mau divaksin, tapi karena ada musik, ya ada suara musik di sana, mereka tutup telinga teman-teman semua. Tutup telinga semua ya. Wow, suci sekali. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ajarannya. Oke, supaya kita tidak gagal paham, mari kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nggak pernah Pak disyaratkan musik itu. Yang dimuliakan dalam Islam merebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada rojen tunggal, tidak pakai gitar. Itu permainan syaitan. Itu permainan syaitan. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Nah teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita dengarkan, baik dari Ustadz yang tadi dan juga salah satunya Ustadz Munjir yang mengharamkan musik, dan itu dinyatakan juga dipraktekkan oleh para santri-santri yang memang menutup telinganya ketika mereka mendengarkan suara musik. Nah teman-teman semua, inilah sebuah ajaran yang terus diajarkan, terus disampaikan kepada para pengikut, dan tentu itu akan menjadi tabiat mereka ya, dan akan mempraktikkan hal itu ya, tentu saja dengan tujuan untuk menjaga diri mereka. Tapi benarkah ya itu ajaran agama? Dan benarkah hal itu merupakan sebuah akidah ya yang harus dilakukan? Saya pikir mari teman-teman semua ya memikirkan sendiri, mengambil keputusan sendiri. Karena kalau dari segi perspektif Kristen ini sama halnya ya sedang merusak dan juga menjelekkan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan ya, dan diberikan kepada umat manusia. Karena kalau kita melihat dalam Alkitab juga dibenarkan sekali untuk kita memuji Tuhan ya, dengan musik, dengan kecapi, dengan gendang, dengan tari-tarian.
untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Dan bangsa Israel juga melakukan demikian. Nah, tadi orang Islam, ya rata-rata Islam mengklaim bahwasanya semua nabi itu agama Islam, semua nabi para itu melakukan ini, ya, Daud, ya, Musa, ini semua. Nah, di zaman itu mereka menggunakan musik, berarti mereka bukan Islam dong, karena ajaran Islam tidak boleh menggunakan musik, itu haram, haram. Nah, bagaimana dengan para nabi sebelumnya yang kalian klaim sebagai Islam, sebagai Muslim? Mereka menggunakan musik loh. Raja Daud, bagaimana? Nabi Daud, ya, kalian kenal sebagai Nabi Daud. Sulaiman, itu penuh dengan musik, kecapi, tari-tarian, ya. Dan alat musik yang begitu banyak sekali yang digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman semua, apa yang mereka sampaikan para ustadz ini sangat tidak berdasar. Oke, sekali lagi buat teman-teman saya yang Muslim, janganlah berkunjung kepada tempat-tempat ya yang bisa digunakan oleh orang Kristen untuk beribadah, seperti Candi Borobudur tadi, ada air terjun, ada pantai-pantai, ada beberapa lagi rekreasi-rekreasi yang lain. Lebih baik saudara berkunjung di padang gurun saja, karena kalau di padang gurun itu ya orang Kristen pun juga itu ogah ya untuk mau datang kunjung-kunjungan ke sana, ya. Nah, oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini. Kiranya hal ini membuka wawasan kita dan juga memberikan motivasi buat saya dan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.